wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Risma Hidayati, bisa dipanggil Nur atau biasanya kalau teman-temanku pada manggilnya itu Noi. Jadi bisa dipanggil Nur atau Bunoi. Pada semester ini saya diamanai untuk mengampu mapel ilmu pengetahuan alam yang sebelumnya diajarkan oleh Bu Elsa. Oke. Sebelum masuk ke materi yang pertama, kita akan mengetahui dulu bab apa saja yang dipelajari di semester 2. Oke. Bab yang dipelajari di semester 2 di sini ada kemagnetan dan pemanfaatannya, kemudian ada bioteknologi, kemudian ada partikel penyusun benda dan makhluk hidup, yang keempat ada tanah dan keberlangsungan kehidupan, dan yang terakhir tentang teknologi ramah lingkungan. Jadi ini materi-materi yang akan dipelajari di semester 2, tapi berhubung kelas 9 itu kan harus ujian untuk yang kelulusan, jadi mungkin materinya yang ini 5 bab ini akan ibu percepat aja ya. Oke, kita masuk ke bab pertama dulu tentang kemagnetan. Nah, sebelumnya menurut kalian nih, apa yang disebut dengan magnet? Pasti sudah tidak asing lagi dengan kata-kata magnet. Magnet itu apa sih sebenarnya pengertiannya? Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik logam. Jadi ternyata pengertian magnet sendiri adalah benda yang dapat menarik logam. Nah, magnet sendiri kalau dalam kehidupan kita di sini ada berbagai bentuk, yaitu ada magnet batang, silinder, jarum, ladang, sama lingkaran. Itu sama aja. Sama-sama memiliki kutub utara sama kutub selatan, dan dia bersifat magnet. Gitu. Hanya beda bentuknya saja. Oke. Nah, bagaimana sih caranya bisa mengetahui utara sama selatan kalau kita memiliki sebuah magnet? Nah, caranya untuk mengetahui bahwa ada utara sama selatan itu memakai sebuah percobaan. Percobaannya dengan cara yang pertama, kalian letakkan magnet di atas styrofoam. Kemudian, styrofoamnya itu kita letakkan di atas air. Letakkan di atas air. Nah, setelah diletakkan di atas air, nanti untuk mengetahui kutub utara sama selatan, kita lihat ujung dari magnet. Kalau ujungnya itu menghadap ke utara, salah satu ujung menghadap ke utara, berarti salah satu ujung itu dia bersifat atau memiliki kutub utara. Jadi kayak gini. Jadi ada logam di sini dia menghadap ke utara. Berarti bagian ini adalah kutub utara, yang sini berarti kutub selatan. Nah, jadi seperti itu. Untuk mengetahui utara sama selatan, kalau kalian tidak mengetahuinya, gitu. Jadi bisa pakai percobaan seperti itu. Kemudian kita geser lagi ke slide yang berikutnya. Benda-benda yang bersifat magnet itu memiliki sifatnya masing-masing. Yang pertama adalah sifat ferromagnetik. Ferromagnetik ini artinya adalah benda yang kuat ditarik magnet. Benda yang kuat ditarik magnet. Nah, contohnya apa sih? Benda yang memiliki sifat ferromagnetik. Ini sering sekali kalian temuin di lingkungan kalian. Contohnya untuk yang ferromagnetik di sini adalah besi, baja, dan lain-lain. Nanti bisa cari referensi tentang benda yang bersifat ferromagnetik. Ibu hanya memberikan gambarannya saja di sini. Oke, yang kedua adalah benda yang bersifat paramagnetik. Paramagnetik ini itu dapat ditarik oleh magnet. Tapi dia sifatnya itu lemah. Nah, jadi paramagnetik itu adalah logam, tapi logam yang kalau ditarik magnet itu lemah.
Contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari ada aluminium atau aluminium, sama aja. Seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dari benda yang paramagnetik. Kemudian, untuk yang benda yang bersifat diamagnetik, ini adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, benda apa saja sih, logam apa saja sih yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Ternyata ada loh logam yang tidak bisa ditarik magnet. Contohnya adalah perak, emas. Makanya kalau kalian memakai perhiasan di tubuh kalian, itu kalian tidak akan tertarik oleh magnet. Karena perhiasan kalian kan terbuatnya biasanya dari emas ya. Emas itu dia ternyata bersifat diamagnetik atau benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Gitu deh. Jadi ada 3 ya, ada ferromagnetik, paramagnetik, sama diamagnetik. Jangan sampai tertukar-tukar. Untuk contohnya bisa kalian cari lagi di referensi. Oke, kemudian kalau ada 2 magnet yang didekatkan, nanti akan terjadi suatu interaksi. Ada 2 interaksi di sini, Dek. Kita lihat interaksi yang di sini. Di sini menunjukkan bahwa ada kutub utara bertemu kutub utara. Nah, tapi panahnya ini keluar. Panahnya keluar berarti ini terjadi interaksi tolak-menolak. Kenapa terjadi tolak-menolak? Karena kutub yang didekatkan itu sama-sama utara, sama-sama utara. Yang bawah juga sama-sama selatan. Gitu. Jadi kalau ada 2 kutub yang sama itu saling bertemu, nanti akan terjadi interaksi tolak-menolak. Bagaimana dengan kutub yang berlawanan? Contohnya seperti ini, selatan sama utara. Selatan sama utara nanti akan terjadi interaksi tarik-menarik. Karena tadi kutubnya saling berbeda, jenisnya beda gitu. Ada yang selatan sama utara. Jadi 2 ya untuk interaksi magnet, ada yang tolak-menolak sama yang tarik-menarik. Ini simpel aja ini ya, untuk materi ini simpel. Oke, kemudian ada 3 cara untuk kita bisa membuat suatu magnet. Jadi tadi kan ada besi, ada baja. Itu kan yang ferromagnetik, yang kuat ditarik magnet. Besi sama baja itu juga bisa menjadi sebuah magnet dengan 3 cara: menggosok, dialiri arus listrik, sama induksi magnetik. Kita bahas yang pertama di sini dengan cara menggosok. Oke, jadi menggosok di sini dengan cara ini ada besi. Besi itu awalnya dia tidak punya kutub, tapi dia digosokkan oleh magnet. Jadi ini misalkan ujung A, ini ujung B. Ujung A ternyata dia itu nanti terkena lebih dahulu oleh magnet. Nah, jadi magnet itu pertama kali dia tuh nempel di ujung A. Magnetnya itu yang digosokkan ternyata adalah utara. Berarti ujung dari A ini sifatnya terimbas. Jadi dia utara. Kena utara. Yang ini kena selatan. Dan untuk menggosokkan itu harus searah. Jangan bolak-balik. Jadi kalau misalkan ke kiri ya ke kiri terus, tapi kalau mau ke kanan ya ke kanan terus gitu. Jangan kiri kanan gitu, itu tidak boleh. Itu ya. Jadi karena ini ada magnet kutubnya utara menyentuh di ujung bagian A, makanya A-nya juga ikutan menjadi utara, lama-kelamaan jadi utara. Sebelum dia itu terkena magnet, besinya itu bentuknya seperti ini. Di dalam besi itu ada suatu magnet elementer namanya. Magnet elementer yang dia itu tidak teratur bentuknya. Sebenarnya ini bentuknya tidak teratur. Tapi setelah dia digosokkan oleh magnet, sehingga memunculkan suatu daya magnet, maka
besi tadi yang awalnya berantakan menjadi teratur. Karena sudah ada magnet yang bekerja di situ. Seperti itu. Untuk yang menggosok seperti itu. Pokoknya ujung yang terkena magnet duluan itu terkena imbasnya. Gitu. Oke. Kalau ada yang bingung silahkan ditanya lewat WA. Ibu terbuka. Oke, kemudian kita lanjut dengan cara arus listrik. Nah, arus listrik di sini kita besi sama bajunya itu dililitkan kawat penghantar yang dialiri arus DC. Kenapa harus arus DC? Kenapa nggak arus AC? Arus DC itu digunakan karena dapat menyamakan arah magnet. Jadi kalau arah magnetnya searah jarum jam itu terus menerus. Jadi nggak bolak-balik. Oke. Nah, di sini jika arah arus berlawanan dengan arah jarum jam, maka ujung A akan menjadi kutub utara. Oke, di sini misalkan di sini ibu punya suatu besi, kemudian dia dialiri oleh listrik kan pasti ada arusnya ya. Nah, kayak gini. Nah, arusnya bergerak seperti ini. Ini ujung A, ini ujung B. Kita lihat dari ininya deh, kawatnya. Dari kawatnya, kan bentuknya seperti ini. Nah, arah putarannya ternyata ini adalah searah jarum jam. Kalau searah jarum jam, maka ujung yang terkena arus duluan itu nanti jadi kutub selatan. Yang sebelahnya berarti otomatis kutub utara. Gitu, karena searah jarum jam. Kalau berlawanan, nanti kutub ujung A akan menjadi kutub utara. Seperti itu. Jadi dilihat kabelnya, Dik. Kalau misalkan kabelnya ke atas kayak gini, nah, kayak gini. Kayak gini. Nah, arah panahnya itu kan berlawanan. Berarti nanti ujung A, nanti dia akan menjadi kutub utara. Seperti itu. Jadi kalau panahnya ke bawah, searah. Tapi kalau panahnya ke atas seperti ini, itu adalah berlawanan arah jarum jam. Oke, seperti itu. Kita lanjut ya. Yang terakhir adalah dengan cara induksi. Induksi ini simpel sih, Dek. Dia hanya mendekatkan magnet kepada besi atau baja yang akan dibikin magnet juga. Nah, jadi di sini ada suatu alat namanya statif. Statif ini dia memegang magnet sama besi atau baja. Ini didekatkan. Kemudian didekatkannya itu nanti lama-lama besi atau baja ini akan mengalami suatu medan magnet yang mengakibatkan besi atau baja ini bisa menjadi suatu magnet. Dan interaksi yang dimaksudkan di sini harus interaksi tarik-menarik. Jadi harus berlawanan. Kalau di sini itu ada kutub selatan, otomatis biar tarik-menarik sini menjadi kutub utara. Sedangkan yang ini selatan. Seperti itu, Dek. Tarik-menarik biar nanti paku-pakunya ini tertarik ke besi. Seperti itu. Jadi harus ini ya, berlawanan dengan kutub magnet penginduksinya. Oke, jadi dari cara tadi menggosok, arus listrik sama induksi. Oke, clear ya? Nah, ini untuk tugasnya silahkan bisa cari di buku paket atau kalau mau cari di referensi di internet juga bisa. Nanti dikumpulkan tugasnya ketika sudah PTM ya. Ibu akan cek tugasnya satu-satu. Oke, sekian dari Ibu. Nanti kalau misalkan ada yang bingung tentang materi ini, kita baru sampai itu ya, cara membuat magnet. Bisa nanti lewat WA, nomor Ibu udah ada di grup. Oke, jadi nggak perlu khawatir kalau bingung ya. Sekian dari Ibu, mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.